Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sholatan wa salaman ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Dr. Rasimin SPD MPD selaku dosen penguji saya hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan modul ajar yang telah saya buat. Modul ajar ini saya buat berbasis problem-based learning. Dengan tema Alhamdulillah aku bisa sholat, subtema adzan dan iqomah. Modul ajar ini berisi tentang yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum terdiri dari nama penyusun, Hayu A'la Aslami, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pembelajaran yang keempat, jenjang sekolah dasar, digunakan untuk fase A, kelas 2, semester 1. Untuk sekolahan SD Negeri Noborejo 02. Alokasi waktu 2 jam pertemuan dikali 35 menit. Modul ajar ini digunakan untuk 1 kali pertemuan, yaitu pertemuan yang pertama. Tahun pelajaran 2024-2025. Kompetensi awal. Peserta didik mampu mengenal dan menerapkan adzan dan iqomah. Adapun profil pelajar Pancasila yang ditunjukkan yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berakhlak mulia. Selain itu, siswa juga bisa bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alaminnya, yaitu berkeadaban, yaitu atau ta'adub, dan juga musyawarah. Sarana prasarana yang saya gunakan dalam modul ajar ini, alat peraganya berupa video panduan adzan dan iqomah, dan juga PowerPoint tentang materi adzan dan iqomah. Selain itu, saya juga menggunakan buku panduan, buku pelajaran siswa kelas 2, dan juga lembar kerja siswa. Yang terakhir adalah media pembelajaran yang saya gunakan berupa laptop, proyektor, LCD, dan juga speaker aktif atau audio. Target peserta didik, modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler. Sedangkan peserta didik yang mengalami kesulitan ditangani dengan teknik tutor sebaya, sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran yang sesuai. Untuk model pembelajarannya, saya menggunakan problem-based learning dengan metode diskusi kelompok. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan adzan dan iqomah melalui model pembelajaran problem-based learning dengan benar. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan ketentuan adzan dan iqomah dengan benar. Kemudian, menjalankan sikap disiplin dalam beraktivitas sehari-hari dengan baik, dan mempraktekkan ketentuan adzan dan iqomah dengan baik dan benar. Aspek berikutnya adalah aspek penilaian. Penilaian pencapaian tujuan pembelajaran dengan cara tes diagnostik dan juga tes formatif. Kemudian ada pula pengayaan dan juga remedial. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran pertama berisi materi, lampiran kedua media pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Itu tadi presentasi modul ajar yang telah saya buat. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik. Bu Hayu A'la Aslami ya, telah mempresentasikan modul ajarnya dengan baik. Begini,
kira-kira teori belajar apa yang digunakan sebagai landasan di dalam penyusunan modul ajar yang akan digunakan nanti? Teori belajar yang saya gunakan yaitu teori belajar kognitivisme. Karena di dalam modul ajar ini, peserta didik dituntut untuk memahami, mengingat, dan juga menerapkan materi adzan dan iqomah. Menerapkan itu bukan konstruktivisme, bukan. Coba teori belajar apa saja toh yang dikuasai itu, yang harus dipahami itu apa? Coba macam-macam teori belajar. Teori belajar apa saja? Macam-macam teori belajar, ada teori belajar kognitif, Nah, humanistik, terus teori belajar sosial. teori belajar Sosial. apa no? Oke, bisa juga tidak ada itu. Oke, kalau keyakinan saudara akan menggunakan sebuah teori belajar kognitif ya tidak apa-apa. Yang penting kuat aja dasar Anda. Oke, materi apa yang akan diajarkan? Adzan dan iqomah. Adzan dan iqomah. Kira-kira kalau saudara ini membuat LKPD, bagaimana LKPD yang akan saudara buat? LKPD yang saya buat disusun dengan cara membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu yang berupa peserta didik dapat menganalisis situasi yang akan dilakukan ketika mendengar adzan dan iqomah. Oke, coba sekarang saya dijelaskan bagaimana caranya Anda membuat sebuah instrumen yang mengakibatkan peserta didik itu dapat berpikir kritis. Dengan contoh soalnya ya, Prof. Ya. Ya. Suatu ketika kamu bermain dan mendengar suara adzan, apa yang akan kamu lakukan? Atau soal yang lain, coba ceritakan pengalamanmu ketika mendengar adzan dan iqomah. Kerjakan aktivitas lain atau langsung segera melaksanakan ibadah sholat. Oke, sekarang ngaji. Ngaji buka Al-Quran, mau baca surat apa sekarang? Ya. Yang saya buka surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abada. Shadaqallahul adzim. Ya oke, baik, silakan diakhiri saja. Baik, Prof. Terima kasih. Demikian tadi ujian komprehensif yang telah saya lalui. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Rasimin SPD MPD yang telah menguji saya hari ini dan juga telah meluangkan waktunya serta membimbing saya dalam kependidikan profesi ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya dan dapat saya gunakan untuk perbaikan kegiatan pembelajaran. Saya ucap apabila ada kesalahan pengucapan dalam perkataan
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panggilkan berikutnya ya. Ya, izin keluar, Prof.